Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya? Sudah hari Sabtu ya. Dan seperti biasa besok hari Minggu ceritanya rehat dulu. Dan masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Di cerita sebelumnya Niko sudah mengetahui bahwa dalang di balik kejadian ini adalah Reina, dan apakah yang akan dilakukan Niko dengan keluarga Bahtiar? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tak lama setelahnya Niko berlalu. Akan tetapi dia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan langsung menuju ke properti lain miliknya. Bar benderang begitu bau dan kotor pasti akan meninggalkan bau di tubuhnya. Dia tidak ingin membuat Tiara khawatir akan dirinya, maka dia mengganti pakaiannya dengan yang baru sebelum pulang ke perumahan berlian. Pakaiannya sama persis dengan yang dikenakan sebelumnya. Di kamar tidur Tiara benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia tahu bahwa Niko sudah pulang dan bergegas menyambutnya. "Kamu pulang akhirnya. Apakah pekerjaanmu sudah beres semua?" "Semua sudah beres," ucap Niko sambil melepas jaketnya. Tiara mengambil jaket itu dan menggantungnya di tiang gantungan sambil berkata, "Saya akan isi bak mandi untukmu. Kamu bisa istirahat dulu." Niko mengangguk dan menatap Tiara yang sibuk menyiapkan segalanya untuknya dengan penuh cinta. Perasaan hangat menyebar di relung hatinya saat Niko menatapnya. Rasanya seperti mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 10 tahun dan hidup begitu sederhana dan membahagiakan bagi mereka. Di sisi lain, situasi di bar benderang tampak jauh berbeda. Atmosfernya sangat tegang dan mencekam. Ada beberapa mobil polisi terparkir di sisi jalan dan begitu banyak orang berkumpul untuk melihat sekilas kejadian memalukan ini. Di dalam bar semua pengunjung dibubarkan dan dipersilahkan keluar. Yang tersisa hanya Petrus dan karyawannya. Bima mengeluarkan bukti yang diperolehnya dan melangkah maju untuk berurusan dengan salah seorang anggota polisi. "Halo, saya adalah asisten pribadi Presti Samuel dari grup Samuel. Laki-laki ini berkomplot dalam kesepakatan gelap dengan seseorang dalam usaha untuk menculik nyonya dan tuan muda saya. Ini buktinya." Setelah berbicara, Bima menyerahkan bukti yang diperolehnya. Polisi yang memimpin tim mendengar bahwa ada tindak pidana di sana. Maka seketika merespon dengan serius sambil menerima barang bukti tersebut. Bima melanjutkan, "Di saat yang sama, kami juga menemukan bar ini telah melakukan tindakan terlarang." Dia kemudian keluar dari bar setelah setengah jam bersama tim polisi. Ketua tim menyuruh anggotanya untuk membawa Petrus masuk ke dalam mobil polisi dan menginstruksikan pasukannya untuk menutup seluruh area dengan garis polisi. Terakhir dia berpamitan dengan Bima dan pergi. Keesokan harinya Niko menikmati sarapan bersama Tiara dan Gary sebelum berangkat kerja. Begitu masuk ke ruang kerjanya, Bima mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan hasil kejadian semalam. "Seperti instruksi Bapak, Petrus dan anak buahnya sudah ditahan polisi dan bar itu juga sudah ditutup." "Bagus." Niko mengangguk, terlintas kilatan kejam di matanya yang gelap saat melanjutkan bicara. "Beritahu semua orang bahwa mulai saat ini semua kesepakatan bisnis dengan keluarga Bahtiar akan dihentikan." Bima terkejut mendengar perintahnya.
Dia tahu Niko marah besar karena kejadian semalam. Tetapi bagaimana kalau Tuan Besar Samuel menanyakan tentang hal ini? Bagaimana kita menjelaskan padanya? Apakah ada hal lain yang harus dijelaskan lebih lanjut? Niko menatap tajam Bima. Sejak mereka memanipulasi pengobatan untuknya, kakek sudah sangat kecewa terhadap mereka. Bima merenungkan hal itu dan setuju dengan Niko. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya tentang penghentian proyek yang melibatkan keluarga Bahtiar. Kita memiliki banyak proyek kerjasama dengan keluarga Bahtiar. Bila dihentikan semuanya sekarang, kita akan mengalami kerugian yang berarti. Saat mendengarnya, Niko menyipitkan matanya dan merenungkan persoalan itu dengan seksama. Bima melihat responnya dan berdiri dengan sikap hormat di pinggir sambil menunggu instruksi Niko selanjutnya. Tak lama kemudian suara dingin Niko terdengar kembali. Hentikan semua proyek yang sedang kita kerjakan dengan mereka. Saya akan menghentikan secara bertahap sejumlah proyek mendatang yang akan melibatkan perusahaan kita. Niko memberi sejumlah instruksi terperinci. Bima kemudian mengangguk lalu pergi setelahnya. Di waktu yang bersamaan di perusahaan Bahtiar, Reina yang sedang duduk di dalam ruang kantornya yang megah terlihat sangat pucat. Hampir sepanjang malam dia terjaga menunggu kabar. Akhirnya matahari terbit dan dia belum juga menerima jawaban dari para preman suruhannya. Apakah telah terjadi sesuatu? Gumamnya dengan perasaan gelisah. Dia semakin tak tenang dan akhirnya berinisiatif mengangkat telepon meja kantornya untuk menghubungi para preman. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan. Suara mekanik dingin dan rekaman terdengar dari seberang telepon. Di saat itu, alis Reina bertaut ketat karena gelisah dan kesal. Dia merasa bahwa pasti terjadi sesuatu yang buruk dan segera memanggil asisten pribadinya untuk datang ke ruang kerjanya. Pergilah ke Bar Benderang, tempat yang kita datangi kemarin, dan temui Petrus Sugandi. Tanyakan padanya bagaimana perkembangan pekerjaan yang saya berikan. Asisten pribadi mengangguk kemudian pergi sesuai perintahnya. Namun tak lama setelah itu, asisten Reina kembali dengan raut muka serius. Nona Bahtiar, saat ini Petrus Sugandi dalam masalah. Begitu mendengar kabar itu, jantung Reina berdegup kencang dan segera bertanya, apa yang telah terjadi padanya? Dia bangkit dari kursi yang didudukinya dan menatap asisten pribadinya dengan sikap tidak sabar. Asisten pribadinya tidak menyembunyikan apapun dari Reina dan segera menceritakan semua yang didapatnya di sana. Entah bagaimana, tadi malam pasukan polisi tiba-tiba datang ke bar. Tidak hanya menangkap Petrus Sugandi, bar juga disegel dan dipasangi garis polisi. Dalam sekejap, raut wajah Reina berubah memburuk dan tersirat sinar ketakutan di kedua matanya. Penangkapan Petrus Sugandi dan juga penyegelan bar. Apakah terkait dengan pekerjaan yang saya berikan padanya kemarin? Dengan rentetan peristiwa itu di benaknya, dia terus bertanya pada asisten pribadi, apakah kamu mendapatkan alasan pasti? Dan sebenarnya mengapa mereka ditangkap? Saya bertanya pada orang-orang yang bekerja di sekitar sana, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang tahu secara rinci dan pasti. Asistennya menjawab dengan sejelasnya. Pada titik itu, jantung Reina berdegup kencang seakan hendak melompat dan suaranya terdengar gemetar saat berbicara. Apakah mungkin penyebabnya adalah kita?
Asistennya juga mengetahui kesepakatan yang dibuatnya dengan Petrus. Dia kemudian merenungkan situasi itu sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya rasa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan kita. Bila ada, tentunya polisi sudah datang ke sini menemui kita. Reina berpikir sejenak dan menganggap kata-kata asistennya cukup masuk akal, sehingga dia merasa agak tenang. Namun entah mengapa hatinya masih gelisah. Ketika melihat gelagatnya, asisten mengemukakan pendapatnya. Nona Reina, mungkin Petrus Sugandi telah melakukan tindakan kriminal tertentu, maka Nona tak perlu terlalu serius memikirkannya dan mempengaruhi Nona. Saat itu, Reina juga berharap ini semua hanya imajinasinya yang bergerak liar saat mendengar informasi dari asistennya. Kemudian dia menggerakkan tangan memberi tanda pada asistennya untuk meninggalkan ruang kerjanya dan berdiam di mejanya sejenak sebelum lanjut bekerja. Beberapa waktu kemudian di hari itu, Reina mengajak asistennya menghadiri rapat mingguan perusahaan. Saat rapat, Narso mengumumkan dengan raut wajah masam, proyek kerjasama yang telah kita ajukan ke grup Samuel sebelum ini ditolak oleh mereka. Lebih jauh lagi, mereka telah mengidentifikasi sejumlah masalah dengan proposal kita. Jantung Reina berdenyut cepat mendengarnya. Di sisi lain, semua staf tingkat manajemen atas melirik ke arahnya karena dialah penanggung jawab proyek itu. Narso melanjutkan, Nona Bahtiar, saya harap kamu bisa secepatnya menyelesaikan masalah yang dimaksud oleh grup Samuel. Baik, Pak. Reina mengangguk menandakan dia setuju, namun dia tidak bisa mengusir perasaan gelisah dari hati dan pikirannya. Setengah jam kemudian seusai rapat, Narso memanggil Reina untuk menemuinya di ruang kerjanya. Apa yang terjadi dengan proyek itu? Mengapa tiba-tiba muncul banyak masalah? Apakah kamu sudah memeriksa dan memastikan semuanya lengkap dan sesuai saat itu? Reina menjawab dengan serius saat menghadapi interogasi ayahnya. Saya sudah memeriksa ulang dan memastikan semuanya lengkap tanpa cacat. Ketika menyerahkan proposal itu, tidak ada masalah sama sekali dalam proposal itu. Begitu mendengar penjelasannya, Narso mengenyit sambil terus diam. Reina memperhatikannya dan tak tahan untuk bertanya. Selain hal itu, apakah grup Samuel menyebutkan hal lain? Mereka tidak mengemukakan apa-apa lagi. Narso mengerti maksud Reina, tetapi dia menggelengkan kepala. Ini membuatnya mulai menggigit bibir bawahnya karena cemas. Untuk Narso sendiri, dia tenggelam dalam pikirannya sendiri karena Reina mengatakan bahwa dia sudah memeriksa ganda proposal itu. Berarti hanya ada satu alasan di balik penolakan itu. Sepertinya Niko masih belum memaafkan tindakanmu di masa lalu, maka dengan sengaja menolak proposal kita. Pada titik itu wajah Reina sedikit memucat. Bagaimana Niko bisa tahu? Karena Reksa tahu masalah itu, maka Niko sudah pasti tahu juga. Selain itu, ayah menduga kuat bahwa Niko lah yang mengungkap hal ini pada Reksa. Narso melotot saat bicara. Mungkin Niko tetap menjaga profil dirinya rendah karena tidak bertindak karena Reksa sedang tidak sehat saat itu. Coba pikir, bukankah kamu dilarang masuk ke rumahnya setiap kali mengunjungi Reksa selama periode itu? Reina berusaha mengingat-ingat dan tampak menyadari kalau ucapan Narso seluruhnya akurat. Seketika itu dia merasa bulu kuduknya berdiri. Pantas saja
sikap Niko semakin dingin dan menjauh dari saya dalam periode itu. Maka Reina panik. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, kamu pergi dan meminta maaf kepada Reksa. Kamu harus melakukannya. Bukan hanya demi perusahaan kita, tetapi juga demi mempertahankan hubungan keluarga kita dengan keluarga Samuel. Narsa memberi instruksi padanya dengan raut wajah serius. Kamu harus sering mengunjungi Reksa saat ini bila waktumu memungkinkan. Bukankah 2 hari lagi dia akan keluar dari rumah sakit? Cepat pergi ke sana dan bantu dia. Reina setuju dengan rencana Narso. Sepulang dari kantor, dia bergegas ke rumah sakit dengan membawa buket bunga anyelir yang dibeli dari toko bunga di pinggir jalan. Namun dia dicegat di koridor dan dilarang masuk ke kamar rawat inap begitu dia berjalan menuju tempat itu. Maaf, Nona Batiar, tetapi Anda dilarang masuk ke kamar rawat inap. 2 pengawal bertubuh tinggi berjaga di depan pintu. Reina diam-diam menggetakkan giginya, tetapi senyum di wajahnya tidak memudar seraya menunjukkan sikap lemah lembut. Saya di sini untuk menjenguk Tuan Besar Samuel. Bisakah kalian sampaikan padanya kalau saya ada di sini? Tuan Besar Samuel sudah memberi perintah, dan Tuan tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga Batiar. Para pengawal tidak tunduk padanya. Sementara itu, Reina putus asa dan tidak percaya bila Tuan Besar Samuel akan menolak untuk menemuinya. Dia pun beranggapan bahwa ini semua adalah perintah Niko. Reina berhenti berpura-pura kemudian berteriak keras di depan pintu yang mengarah ke kamar. Tuan Besar Samuel, ini saya, Reina. Saya datang untuk membesuk Tuan, tetapi kedua pengawal di luar sini melarang saya masuk ke dalam. Di dalam kamar tentu saja Reksa mendengar suara Reina, namun dia sudah terlanjur amat kecewa ketika mengingat perempuan itu telah memanipulasi obatnya. Maka Reksa berpura-pura tidak mendengar teriakannya karena memang tidak berniat mengizinkan Reina masuk ke kamarnya. Walaupun Reina berteriak, Reksa dengan tegas menolaknya masuk ke dalam. Reina sangat kesal diperlakukan seperti itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Tepat ketika tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba Reina melihat sosok tinggi dan berkarisma yang dikenalnya dari sudut matanya dan segera tersenyum malu. Sosok itu adalah Niko yang baru saja selesai bekerja datang ke sini untuk menjenguk Reksa. Niko, Reina menatap laki-laki yang berjalan dengan gagah ke arahnya dan jantungnya melonjak saat melangkah maju untuk menyambutnya. Namun Niko memperlakukannya sebagai makhluk yang tidak terlihat karena benar-benar tidak peduli terhadapnya. Dia bahkan tidak mau repot meliriknya saat berjalan ke kamar. Melihat tingkahnya, Reina terpaku di tempat, seperti juga senyumnya yang langsung membeku. Dia segera membalik badan dan menyaksikan sosok laki-laki itu menghilang di dekat pintu kamar. Ada keengganan untuk menerima situasi yang tengah dihadapinya yang tersirat dalam sorot matanya. Niko, dia berteriak lagi sambil bergegas mengejarnya. Alhasil sekali lagi dia dihadang di pintu oleh pengawal. Nona Batiar, Anda dilarang masuk ke dalam. Raut wajahnya berubah masam melihat pengawal melakukan tugasnya dengan tegas. Reina tak punya pilihan lain kecuali mundur, namun tatapannya terus tertuju pada pintu yang tertutup rapat meski pikirannya sedang berkecamuk. Selain itu, dia juga sangat terpukul mengingat sikap Niko yang dingin dan acuh tak acuh terhadapnya tadi.
Dia juga menyadari bahwa dirinya tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut dan harus segera membicarakannya banyak hal dengan Nico. Namun Nico benar-benar tidak menyadari semua rencana Reina. Saat ini Nico sedang duduk di dalam kamar dan sedang berbicara dengan Reksa. Saya sudah menghubungi Anton. Besok dia akan ke sini untuk melakukan pemeriksaan pada kakek. Apabila hasilnya bagus, maka kakek boleh keluar dari rumah sakit. Reksa mengangguk. Oke, kakek percayakan kamu yang mengurus semua ini. Nico hanya bergumam dan mereka tenggelam dalam keheningan. Seluruh ruang menjadi sunyi, suasananya terasa canggung. Sementara itu, diam-diam Indra menghela nafas saat melihat keduanya saling tidak berbicara. Saya penasaran, kapan kira-kira Tuan Nico dan Tuan Besar Reksa akan berbaikan. Sayangnya Nico tidak menyadari helaan nafas Indra, maka dia duduk di sana sejenak sebelum pamit untuk pergi. Begitu melihatnya, Reksa tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk menyimpannya sendiri dan akhirnya tidak berkata apapun. Dia malah melambaikan tangan dan melepas kepergian Nico. Nico langsung melihat Reina yang sedang berdiri di luar saat melangkah keluar dari rumah sakit. Dia memang ingin terus mengabaikannya dan berlalu, tetapi Reina menghalangi langkahnya. Nico, saya ingin bicara denganmu. Reina mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan angkuh. Raut muka Nico seketika menggelap. Saya rasa tidak ada yang perlu saya bicarakan denganmu, Nona Batiar. Selain itu, hubungan kita tidak dekat. Jadi tolong panggil saya, Presiden Samuel. Pada titik ini ucapannya yang dingin membuat Reina menggetarkan giginya dan dia merasa sangat tersinggung sekaligus marah. Dia menatap laki-laki dingin di hadapannya itu sambil mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian dia menekankan, banyak hal yang harus kita bicarakan. Sebagai permulaan, saya ingin tahu mengapa kamu mengabaikan saya setiap kali kita bertemu. Mungkin karena kamu terlalu tidak penting di mata saya. Itu sebabnya saya tidak melihatmu. Nico menjawab dingin mengalihkan pandangan dari Reina ke depan. Tidak jauh dari posisi mereka, tampak Tiara mengenakan mantel berwarna beige dengan kemeja formal dan celana panjang. Dia tampak elegan berdiri di sana. Wajahnya yang mungil tanpa polesan riasan wajah tetapi tetap tampak mempesona.